Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Prisca Nur Ede NPM 19010005. Kemudian ada teman saya Aisyah Nurzianawati NPM 19010019. Kemudian ada teman saya Mediana Fuad Rifki NPM 19010030. Dan yang terakhir ada teman saya Rohmat Sikitri Bobo NPM 18010027. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai strategi dan keunggulan bersaing. Selamat menonton. Selanjutnya, tingkatan strategi. Strategi terdiri atas strategi korporasi, menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan tentang sikap perusahaan terhadap pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis untuk mencapai keseimbangan produk dan jasa. Strategi bisnis atau bersaing menggambarkan segmen pasar yang dilayani divisi tersebut, dikembangkan pada level divisi dan ditekankan pada perbaikan posisi persaingan produk, barang atau jasa. Perusahaan dalam industri khusus, strategi fungsional menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas perusahaan dan strategi bisnis di sekitar mereka. Baik, yang pertama pengertian strategi. Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategia, stratus berarti militer dan age memimpin, yaitu program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan implementasi misinya. Keunggulan bersaing menurut Porter adalah pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri. Arena fundamental tempat persaingan terjadi. Strategi bersaing menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Walaupun lingkungannya yang relevan sangat luas, meliputi kekuatan-kekuatan sosial sebagaimana juga kekuatan-kekuatan ekonomi. Aspek utama dari lingkungan perusahaan adalah industri dalam perusahaan bersaing. Strategi bersaing bertujuan untuk membangun posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan terhadap kekuatan yang menentukan persaingan industri. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat strategi. Tripomo dan Udan menyatakan bahwa rumusan strategi yang baik mempunyai manfaat, yaitu mendorong pemahaman kondisi perusahaan yang sebenarnya, mengatasi konflik yang disebabkan pengembangan perusahaan yang tidak jelas, pemanfaatan sumber daya perusahaan, menenangkan persaingan perusahaan yang ketat, dan mampu membantu perusahaan mencapai tujuan dan memecahkan perusahaan yang rumit. Yang selanjutnya itu ada proses manajemen strategi. Di sini ada elemen-elemen dasar dari proses manajemen strategi. David Hunger dan Thomas Whelan menyatakan bahwa proses manajemen strategi meliputi 4 elemen dasar, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan pengendalian sosial. Proses manajemen strategi secara umum terbagi atas 4 langkah, yaitu identifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Yang selanjutnya yaitu ada pesaing atau kompetitor dan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Itu ada 3, yaitu pengertian pesaing atau kompetitor. Menurut David Craven dalam buku pemasaran strategi menyatakan bahwa pesaing memberikan pemahaman pada posisi pasar, kepemimpinan harga dalam industri, teknologi industri, produk pasar, pangsa pasar yang bisa diandalkan bahkan pada tingkat segmen agar usaha lebih berhasil jika hanya ditujukan pada konsumen tertentu saja. Yang kedua yaitu ada pengertian keunggulan bersaing atau competitive advantage. David Hunger dan Thomas Whelan menyatakan bahwa keunggulan bersaing merupakan kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu perusahaan dari pesaing di antara perusahaan lain. Strategi bersaing meliputi biaya rendah atau low cost dan diferensiasi. Selanjutnya dikombinasikan kedua strategi tersebut disebut fokus. Yang ketiga yaitu ada strategi bersaing generik. Strategi bersaing generik yaitu dasar fundamental kerja di atas rata-rata dalam jangka panjang. Adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dua tipe dasar keunggulan kompetitif dikombinasikan dengan ruang lingkup kegiatan untuk bagaimana perusahaan berusaha mencapainya, menghasilkan 3 strategi generik untuk mencapai kinerja di atas rata-rata dalam suatu industri, yaitu kepemimpinan biaya atau cost leadership, yang kedua ada diferensial atau differentiation, dan yang ketiga fokus atau fokus. Terima kasih. Slide yang selanjutnya adalah strategi unit bisnis.
Strategi unit bisnis tergantung pada dua aspek yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama adalah misi. Misi berhubungan dengan tujuan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, untuk menentukan misi yang paling tepat bagi suatu unit bisnis. Unit bisnis memiliki 4 misi. Yang pertama adalah build atau membangun. Misi ini menunjukkan tujuan peningkatan pangsa pasar meskipun atas biaya pendapatan jangka pendek dan arus kas. Kemudian yang kedua adalah hold atau mempertahankan. Misi strategi ini adalah menyesuaikan kepada proteksi pangsa pasar, unit usaha, dan posisi bersaing. Yang ketiga adalah harvest atau menanam. Tujuan misi ini adalah untuk memaksimumkan pendapatan jangka pendek dan arus kas meskipun atas biaya pangsa pasar. Kemudian yang terakhir adalah quit atau melepas. Misi ini mengindisikan keputusan untuk menarik dari perdagangan apakah melalui likuidasi perlahan atau penjualan sekaligus. Strategi fungsional. Strategi fungsional adalah memaksimalkan produktivitas sumber daya lalu mengarahkan pada kompetensi sendiri yang memberikan perusahaan keunggulan kompetitif. Strategi fungsional juga menggabungkan beragam kegiatan dan kompetensi dari setiap fungsi untuk meningkatkan kinerja. Ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah strategi kepemimpinan biaya. Pada strategi ini adalah menekankan pada upaya memproduksi produk standar yang sama dalam segala aspek dengan biaya yang sangat rendah. Produk ini harga ataupun jasa biasanya ditunjukkan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau price sensitive. Kemudian yang kedua adalah strategi diferensiasi, yaitu strategi perbedaan produk. Untuk mendorong sebuah perusahaan mampu menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang menjadi sasarannya. Keunikan produk yang diutamakan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Kemudian yang ketiga adalah strategi fokus. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Nah, strategi jenis ini ditunjukkan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusan untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Selanjutnya, modal keunggulan bersaing. Yang pertama, penilaian lingkungan, yaitu internal dan eksternal, dilakukan dengan analisis SWOT. Yang kedua, penilaian organisasi. Yang ketiga, strategi berbasis biaya. Yang keempat, strategi berbasis diferensial. Selanjutnya, resiko strategi bersaing. Yang pertama, resiko kepemimpinan biaya, yaitu kepemimpinan biaya tidak bertahan. Ada 3. Yang pertama, pesaing meniru. Yang kedua, teknologi berubah. Yang ketiga, basis lain untuk kepemimpinan biaya melapuk. Resiko diferensiasi, yaitu diferensiasi tidak bertahan. Ada 2. Yang pertama, pesaing meniru. Yang kedua, basis bagi diferensiasi menjadi kurang penting bagi pembeli. Resiko fokus, yaitu strategi fokus ditiru. Ada 3. Yang pertama, segmen sasaran menjadi tidak menarik secara struktur. Yang kedua, struktur melapuk atau terkikis. Yang ketiga, permintaan menghilang. Yang kedua, resiko kepemimpinan biaya, yaitu kedekatan dalam diferensiasi menghilang. Resiko diferensiasi, yaitu kedekatan biaya menghilang. Dan resiko fokus, yaitu pesaing sasaran menghebohkan segmen. Ada 2. Yang pertama, perbedaan segmen dengan segmen lain terbilang sempit. Yang kedua, keunggulan lini yang luas meningkat. Yang ketiga, resiko kepemimpinan biaya, yaitu para pemfokus biaya mencapai biaya yang lebih murah lagi dalam segmen. Resiko dalam segmen. Resiko diferensiasi, yaitu para pemfokus diferensiasi mencapai diferensiasi yang lebih besar lagi dalam segmen. Yang terakhir, resiko fokus, yaitu para pemfokus baru memecah segmen industri. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.